Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Haleluya. Puji Bapak Yahweh, Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita kembali bersama-sama merayakan perayaan Hari Raya yang ketiga, yaitu Yom HaBikurim. Atau Hari Raya apa itu, Saudara? Hari Raya Buah Sulung. Pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan bersama-sama merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan, yang tentunya firman Tuhan yang akan kita dengar pasti ada kaitannya dengan perayaan Buah Sulung yang sedang kita rayakan pada pagi hari ini, yaitu firman Tuhan yang berbicara tentang Yesua bangkit, kita hidup kekal. Ini mana ini? Ya. Firman Elohim yang akan kita dengar pada pagi hari ini akan berbicara tentang Yesua bangkit, kita pasti hidup kekal. Amin. Haleluya. Mari kita bersama-sama membuka kitab suci kita di dalam kitab Yohanan atau kitab Yohanes pasal ke-11. Ayat yang ke-25 sampai dengan yang ke-26 sebagai dasar firman Elohim yang akan kita dengar bersama-sama pada pagi hari ini. Kitab Yohanan atau Yohanes 11 ayat 25 di situ dikatakan, Yesua berkata kepadanya, "Akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku, walaupun sudah mati, dia akan hidup. Dan setiap orang yang hidup serta percaya kepadaku, sekali-kali tidak akan mati selama-lamanya." Apakah saudara percaya dengan hal ini? Haleluya, amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak terasa hari ini kita sudah masuk dalam perayaan 7 hari raya yang ketiga, saudara. Dan yang sedang kita rayakan pada pagi hari ini adalah Yom HaBikurim atau Hari Raya Buah Sulung. Dan Yesua Tuhan kita menggenapi hari raya ini dengan kebangkitannya. Jadi saudara-saudara sekalian yang mendengarkan firman ini di luaran sana, inilah saat yang tepat untuk kita itu memperingati kebangkitan Yesua. Bukan pada saat Paskah. Karena sekali lagi kalau Paskah itu untuk memperingati kematian Yesua. Kalau kebangkitan Yesua lebih tepat itu diperingati dengan perayaan Yom HaBikurim atau Hari Raya Buah Sulung. Yesua menggenapi dengan apa, saudara? Menjadi yang sulung atau yang pertama yang bangkit dari kematian. Nah, karena Yesus sudah bangkit dari kematiannya, maka layak, saudara, untuk kita menyebut Yesua itu Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Yesua layak disebut sebagai Juru Selamat. Itu karena Yesua itu mampu menyelamatkan dirinya dari kematian kekal. Dan otomatis, saudara, kalau Yesua mampu menyelamatkan dirinya dari kematian kekal, maka dengan kuasanya juga Yesua akan menyelamatkan kita juga dari kematian kekal. Dan terbukti atau tidak, saudara? Terbukti. Buktinya apa? Pada pagi hari ini kita bersama-sama ada di tempat ini. Ini bukan satu hal yang kebetulan, saudara. Kita ada di sini ini juga bukan karena jadwal ibadah. Tetapi kita ada di sini, ini sebetulnya semata-mata karena kuasa kebangkitannya Yesua. Waktu itu, saudara, andai saja Yesua itu tidak bangkit dari kematiannya, saya yakin saudara dan saya, kita tidak akan pernah ada di tempat ini. Tapi kita akan jadi penghuninya apa? Kita akan jadi penghuninya neraka. Andai saja saat itu Yesua tidak mati dan tidak bangkit, sekarang ini saudara dan saya, kita tidak akan pernah ada di tempat ini.
tetapi sekarang ini kita masih kelojotan di neraka jahanam. Karena apa? Karena kalau saat itu Yesua tidak mati dan tidak bangkit, disitulah kita berada, saudara. Maka inilah, saudara, kenapa Yesua itu mati untuk saudara dan saya. Yesua mati untuk saudara dan saya, itu karena Yesua tidak mau kita itu jadi penghuni neraka. Dan yang pasti, Yesua mati itu karena Yesua sangat ingin bersama-sama dengan kita suatu hari kelak di kerajaan Bapanya di Syamayim. Itu kerinduannya Yesua, saudara. Ya. Dia sampai rela mati masuk ke jurang maut untuk merebut jiwa kita. Itu sebetulnya Yesua itu punya satu alasan. Dia sangat ingin bersama-sama dengan kita suatu hari kelak di kerajaan Bapanya di mana? Di Syamayim. Itu keinginan dan kerinduannya Yesua, saudara. Dan ketika Yesua bangkit, kebangkitannya pasti akan membawa kita kepada Hayim Lanitsah, atau kepada kehidupan kekal bersama Bapa Yahweh di Syamayim suatu hari kelak. Ini jaminan, saudara. Kebangkitan Yesua itu pasti membawa kita kepada Hayim Lanitsah, atau kepada kehidupan yang kekal bersama dengan Bapanya Yahweh di Syamayim suatu hari kelak. Pada pagi hari ini, saudara, saya ingin mengajak saudara untuk kita bersama-sama melihat kira-kira kebangkitan Yesua itu membawa dampak apa saja sih untuk kehidupan kita. Karena sama seperti halnya kematian Yesua yang juga membawa dampak yang besar untuk kehidupan kita. Saya juga percaya kebangkitan Yesua itu pasti juga membawa satu dampak yang besar untuk kehidupan kita. Dan dampak besarnya yang pertama dari kebangkitan Yesua, dampak besar dari kebangkitan Yesua yang pertama adalah membuat iman kita menjadi ada wibawanya. Kenapa kok saya katakan dengan kebangkitan Yesua, iman kita kepada Bapa Yahweh dan Yesua itu jadi ada wibawanya? Itu kenapa, saudara? Karena di dunia ini tidak ada nabi dan Tuhan yang pernah bangkit dari kematiannya. Selain siapa ini? Selain Yesua tidak ada. Di dunia ini tidak ada nabi dan Tuhan yang pernah bangkit dari kematiannya selain Yesua. Sehingga kita yang percaya kepada Yesua, maka secara otomatis iman kita kepada Bapa Yahweh dan Yesua itu akan memiliki satu wibawa yang besar. Yang ketika iman kita dilihat oleh setiap oknum yang ada di dunia nyata maupun di dunia supranatural. Siapapun oknumnya itu ketika melihat iman percaya kita, mereka akan melihat satu penglihatan yang sama. Bahwa orang yang percaya Yahweh dan orang yang percaya Yesua, itu bukan orang yang sembarangan, saudara. Itu orang yang selalu dilingkupi oleh kuasa Yahweh Elohim. Dilingkupi oleh satu kuasa yang besar. Inilah yang saya sebut dengan ketika Yesua bangkit, ini akan membawa satu dampak yang besar. Dan dampaknya itu membuat iman kita jadi ada wibawanya. Di hadapan siapapun, iman kita itu selalu ada wibawanya. Yang saya sebut iman yang ada wibawanya, itu iman yang tidak kaleng-kaleng. Karena Yesua yang kita imani, ternyata sekarang kita tahu dia tidak hanya berkuasa atas kehidupan, tetapi Yesua itu juga berkuasa atas alam maut. Dan terbukti maut dan kematian itu tunduk kepada Yesua HaMasyiah. Maka di sini, saudara, saya terkadang merenung. Andai saja orang-orang yang sekarang ini meninggalkan Yesua,
dan lebih memilih mengikuti nabi lain yang tidak pernah bangkit dari kematiannya. Dan andai kata sekarang ini mereka menyadari hal ini, seharusnya saat itu mereka tidak perlu meninggalkan Yesua. Dan sangat disayangkan saya katakan, karena ternyata setelah coba saya perhatikan, 9 dari 10 orang yang meninggalkan Yesua, saudara tahu, meninggalkannya itu hanya gara-gara perkara sepele. Sebagian meninggalkan karena masalah ekonomi, yang sebagian hanya karena gara-gara kebingungan dengan iman Kristen dan iman Katoliknya. Karena ternyata ketika mereka menghadapi satu kebingungan dengan pengajaran mereka, dengan kitab suci mereka, lalu mereka cari jawabannya di dalam kitab suci, dan di situ mereka tidak menemukan. Di situ lantas mereka memutuskan untuk meninggalkan Yesua. Padahal andai saja ketika mereka kebingungan, mereka mencari jawabannya ke akar sumber atau ke akar Ibrani, kira-kira mereka akan ketemu jawabannya atau tidak, saudara? Pasti ketemu jawabannya. Karena akar Ibrani, Torah, Neviim, dan Ketuvim itu induk dari segala pengetahuan. Semua yang dilakukan umat manusia yang ada di dunia ini, semua yang terjadi di dunia ini sudah terlebih dahulu dinubuatkan di dalam Torah. Jadi kalau saudara cari, termasuk perkembangan teknologi yang sekarang ini sedang dijalankan, diuji coba, di mana Elon Musk itu sudah memasang chip betul-betul ke otak manusia, dan itu diuji coba di seekor monyet. Dan ketika alat itu dihubungkan ke pusat syaraf dengan satu kabel yang kecilnya 20 kali lebih kecil dari sehelai rambut manusia, lalu dikonekkan ke komputer, saudara. Sekarang orang bisa ngerti, monyetnya itu sedang memikirkan menunjuk huruf apa. Hurufnya di komputer itu bisa jalan sendiri. Dan ini sudah diuji coba ke orang. Orang ketika menginginkan sesuatu, itu tidak perlu melangkah mengambil. Tapi cukup dia pikirkan, maka apa yang dia pikirkan itu bisa tercapai. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita renungkan, Torah itu adalah induk segala ilmu pengetahuan. Sumber segala pengetahuan itu dari Torah. Cuman sayang ketika mereka kebingungan dengan kitab suci mereka, nyari jawabannya cuman berhenti di Injil, gitu loh. Tidak coba menggali ke Torah, Neviim, dan Ketuvim, dan ke kitab-kitab lainnya yang hilang yang sekarang ini sudah ditemukan. Andai saja mereka mau berusaha mencari, maka saya percaya seperti yang Yesus katakan, siapa yang mencari, dia pasti menemukannya, dia pasti mendapatkannya. Ya, jadi di sini saudara, terkadang saya merenung ketika Yesua itu sudah membuktikan bahwa dia tidak hanya berkuasa atas kehidupan, tetapi dia juga berkuasa atas alam maut dan kematian. Andai saja orang-orang yang sekarang ini meninggalkan Yesua dan lebih memilih mengikuti nabi lain yang tidak pernah bangkit dari kematiannya, andai saja mereka menyadari hal ini, seharusnya mereka tidak perlu meninggalkan Yesua. Karena apa? Saya katakan mereka tidak perlu seharusnya meninggalkan Yesua. Karena di luaran sana tidak pernah ada yang berani menjamin soal surga dan soal keselamatan. Tidak ada, saudara. Hanya Yesua yang berani menjamin soal surga dan soal keselamatan. You terima aku, Yesua, sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, kamu pasti selamat dan kamu akan sampai di tempat Bapa yang di surga, yaitu di Syamayim. Tetapi ya sudahlah, saudara ya. Itu semua adalah pilihan mereka. Tetapi dari sini saudara, paling tidak kita tahu
bahwa pilihan yang dijatuhkan oleh orang-orang yang sekarang ini meninggalkan Yesua dan lebih memilih mengikuti nabi lain yang tidak pernah bangkit dari kematiannya. Paling tidak dari pilihannya ini sekarang kita tahu bahwa pilihan mereka telah menunjukkan kepada kita bahwa mereka bukanlah orang-orang pilihan, ya. Jadi dari pilihan mereka sekarang kita tahu bahwa pilihan mereka, keputusan mereka meninggalkan Yesua itu menunjukkan kepada kita bahwa mereka bukanlah orang-orang pilihan, saudara-saudara sekalian. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini dampak besar pertama yang sekarang ini kita terima melalui kebangkitan Yesua. Lalu yang kedua, melalui kebangkitan Yesua membuat kita sekarang ini memiliki lawyer atau pengacara pribadi. Di mana lawyer atau pengacara pribadi kita yang bernama Yesua, itulah yang akan selalu menghadapi siapa saja yang berusaha mendakwa dan berusaha menjatuhkan iman kita. Saudara-saudara sekalian, coba kita baca bersama-sama. Kitab Romiim atau kitab Roma 8, ayat yang ke-33 sampai dengan yang ke-34. Di situ dikatakan, siapakah yang akan melemparkan tuduhan terhadap yang dipilih Elohim? Elohim, dialah yang membenarkannya. Siapakah yang menghukumnya? Hamasyah, dialah yang telah mati. Dan lebih lagi, telah pula diapakan itu? Dibangkitkan, dan yang berada di sebelah kanan Elohim yang juga menjadi perantara demi saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu-waktu ini saudara, atau di waktu-waktu yang mendekati kedatangan Yesua ini, saudara dan saya, kita itu sangat butuh lawyer. Kita sangat butuh pengacara. Karena apa saudara? Kok saya katakan di waktu-waktu mendekati kedatangan Yesua ini, kita sangat butuh pengacara itu karena apa? Karena musuh kita yang tidak kelihatan, yang namanya si Satan, dia sampai sekarang ini sangat konsisten dengan usahanya menjatuhkan manusia dengan kelihayannya. Ingat, saya pernah memberitahu, sekalipun itu sudah dulu sekali saudara di tempat ini. Setan itu memang tidak ada baik-baiknya. Tetapi yang harus kita tahu, setan itu punya sifat yang bisa ditiru. Satu di antara sifatnya setan yang bisa ditiru apa? Dia pantang menyerah. Sebelum orang yang akan dia jatuhkan itu betul-betul jatuh, setan itu tidak akan pernah berhenti menuduh. Nah di sini saudara, ketika setan itu selalu datang menuduh saudara dan saya, di sini satu-satunya lawyer, satu-satunya pengacara yang bisa membantu kita menghadapi setiap tuduhan-tuduhan setan, itu cuman Yesua saudara. Ya, sehingga ketika setan itu nuduh kita macam-macam, maka di situ Yesus akan ngomong apa? Setan, dengar ya. Urusanmu sama aku Yesua, bukan sama orang ini. Orang ini anakku. Amin saudara. Jadi ketika setan coba nuduh kita macam-macam, di situ pengacara atau lawyer kita Yesua itu akan datang. Dan dia akan ngomong sama setan. Setan dengar ya. Nggak usah nuduh macam-macam sama anakku ini. Orang ini dia anakku. Urusanmu sama aku, bukan sama orang ini. Disitulah Yesua itu akan hadir sebagai lawyer atau pengacara kita, saudara. Ya. Jadi waktu-waktu ini saya katakan mendekati waktu kedatangan Yesua. Kita itu sangat butuh lawyer, kita sangat butuh pembela, kita butuh pengacara. Karena waktu-waktu ini setan itu tidak pernah berhenti berusaha menjatuhkan orang-orang yang sudah dia target. Sebelum orang yang akan dia jatuhkan itu betul-betul jatuh, setan itu tidak akan pernah berhenti berusaha menjatuhkan orang
tersebut. Nah, sebetulnya saudara, ada satu pertanyaan begini. Sebetulnya kenapa setan itu selalu nuduh kita macam-macam itu sebetulnya kenapa? Kira-kira ada yang tahu atau tidak, saudara? Kenapa kok setan itu selalu menuduh kita? Nah, sekalipun ketika kita mengalami tuduhan-tuduhan, di situ kita mesti peka. Karena ketika ada tuduhan-tuduhan, di situ ada dua oknum yang sedang menuduh. Yang pertama, tuduhan dalam tanda kutip dari Ruach HaKodes. Yang kedua, dari setan. Cuman kira-kira kalau menurut saudara, ada yang tahu atau tidak? Kenapa setan itu selalu menuduh kita macam-macam? Coba sebelum dijawab. Kira-kira saudara pernah mengalami seperti yang jadi pertanyaan ini atau tidak, saudara? Halo? Pernah atau tidak? Mengalami seperti dituduh terus gitu loh. Pernah? Pernah ya? Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa setan itu selalu nuduh kita macam-macam? Itu karena apa? Coba yang bisa menjawab angkat tangan. Nanti dapat hadiah. Di depan hadiahnya sudah sangat banyak. Kenapa setan itu selalu menuduh kita macam-macam? Ada yang tahu, Bapak Ibu Saudara sekalian? Setan menuduh kita macam-macam. Itu sebetulnya karena apa? Karena dia sudah gagal menjatuhkan kita pakai apa itu? Pakai dosa. Nah, karena dia sudah gagal menjatuhkan kita pakai dosa, terus pakainya apa? Supaya kita bisa jatuh. Pakai apa itu? Pakai tuduhan-tuduhan. Gitu loh. Ya, jadi kenapa kok setan itu sebetulnya selalu menuduh kita? Karena dia sudah gagal menjatuhkan kita pakai dosa. Maka sekarang dia pakai tuduhan-tuduhan untuk menjatuhkan kita. Maksudnya apa ini? Jadi begini saudara. Ketika kita tahu kita sedang melakukan satu dosa. Lalu di situ dalam tanda kutip Ruach HaKodes itu menuduh yang saya sebut mengusik jantung hati kita. Ini yang kamu lakukan tidak benar loh. Ini yang kamu lakukan itu bertentangan loh sama firman. Tapi kenapa kamu lakukan? Ini kan tuduhan-tuduhan saudara. Tapi saya sebut ini tuduhan atau usikan Roh Kudus dalam tanda kutip yang tujuannya baik. Tujuannya supaya apa? Kita sadar, kita bertobat, kita minta pengampunan. Dan di situ ketika kita menyadari bahwa apa yang kita lakukan itu salah, dan kita minta belas kasihan dan kemurahan Bapa Yahweh, lalu di situ Bapak Yahweh mengampuni, berarti sebetulnya urusannya sama Tuhan itu sudah selesai atau belum saudara? Sudah, sebetulnya sudah selesai. Kapan? Begitu Bapak Yahweh memberikan pengampunan, saat itu juga urusan kita dengan Bapak Yahweh itu sudah selesai, artinya dosa kita sudah diampuni. Nah, tapi ketika kita sudah mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, kita sudah minta pengampunan, dan kita sudah diampuni saat itu juga. Tapi kalau masih ada tuduhan-tuduhan di jantung hati kita, berarti tuduhan-tuduhan yang kedua, ketiga, dan seterusnya ini tidak lain datangnya dari siapa? Setan. Kalau kita sudah tidak melakukan lagi, begitu kita minta pengampunan, kita tidak lakukan lagi, tapi di situ masih ada tuduhan-tuduhan, kamu itu kotor loh, kamu itu tidak kudus, kamu itu cemar, kamu itu harusnya tidak boleh pelayanan, kamu itu tidak boleh ke gereja karena hidupmu itu kotor. Kalau yang pertama sudah kita bereskan dengan Tuhan, lalu setelah kita bereskan, kita minta pengampunan, kira-kira Bapak Yahweh itu mengampuni atau tidak saudara? Pasti mengampuni. Bapak Yahweh yang penuh dengan kasih setia dan adil, dia pasti mengampuni saudara dan saya. Tapi kalau di situ kita sudah diampuni,
dan masih ada tuduhan-tuduhan, tuduhan itu bisa saya pastikan datangnya bukan dari Roh Kudus tetapi dari setan, saudara-saudara sekalian, ya. Nah, di sini kalau saudara dituduh terus begini, sedangkan di situ saudara sudah sadar, saudara tahu, aku sudah minta pengampunan, kan mestinya aku sudah diampuni. Nah, di situ apa yang harus saudara lakukan? Saat itu juga cepat-cepat saudara katakan, setan, dengar baik-baik ya. Kamu tidak usah nuduh-nuduh aku terus. Karena aku sudah minta pengampunan Bapak Yahweh, aku sudah mengakui kesalahanku, dan aku percaya Bapak Yahweh sudah mengampuni aku. Jadi kamu tidak usah nuduh-nuduh aku terus. Pergi dalam nama Yeshua HaMashiach. Itu yang harus saudara lakukan. Diusir saudara tuduhan-tuduhannya. Karena yang pasti, yang kedua, kalau yang pertama sudah kita bereskan, tapi masih ada tuduhan-tuduhan, bisa dipastikan yang kedua dan seterusnya setelah kita melakukan pemberesan, datangnya pasti dari setan. Ya, jangan terus saudara ngelokro. Wah, aku bener ya, ding. Ya bener ki aku ora layak iki. Ya. Aku ndak layak untuk datang ke gereja. Aku tidak layak untuk melayani. Jangan saudara. Kalau saudara terus ngelokro, di situ saudara sudah kemakan. Sudah kena. Lah kena kae. Saiki wis lemes to? Loyo, wis berhasil aku siji sik. Besok gerilya lagi, cari lagi. Ya toh, cari lagi sapa iki sing gampang. Tak jatuhkan itu kira-kira siapa? Jadi setan nuduh kita macam-macam itu karena dia sudah gagal menjatuhkan kita pakai dosa. Karena kita menyadari, oh ini ternyata dosa, tidak boleh aku lakukan. Aku harus minta pengampunan Bapak Yahweh, dan saat itu kita diampuni. Tapi ingat, setan itu tadi punya sifat apa dia? Pantang menyerah. Sebelum orang yang akan dia jatuhkan itu betul-betul jatuh, setan tidak akan pernah berhenti menuduh orang tersebut, terkecuali saudara putus tuduhannya. Caranya bagaimana? Saudara cepat-cepat sadarkan pikiran saudara. Saudara katakan, setan, aku tahu ini bukan Roh Kudus tapi Roh Kudus kowe iki. Ya, kita katakan begitu. Kamu Roh Kudus, pergi dalam nama Yeshua. Wong aku sudah pemberesan sama Bapak Yahweh. Mau apa kamu? Gitu loh ya. Jadi karena pakai dosa dia gagal. Terus dia pakai apa? Tuduhan-tuduhan. Jadi kita mesti ngerti saudara. Maka inilah kenapa kita itu butuh pengacara. Kita butuh pembela. Karena ada satu kekuatan besar selain Bapak Yahweh yang juga sedang mengawasi kita yang berusaha menjatuhkan saudara dan saya. Nah, tetapi terlepas dari hal ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita juga butuh lawyer atau pengacara. Kita butuh Yesus sebagai lawyer atau pengacara kita. Itu karena menjelang kedatangan Yesus, magnet pengaruh untuk mempengaruhi orang supaya melakukan hal-hal yang buruk. Rupanya magnet pengaruhnya itu semakin diperkuat daya tariknya. Dan juga semakin dipercantik daya tarikannya. Tentunya ketika magnet pengaruh itu semakin diperkuat daya tariknya. Dan semakin dipercantik daya tarikannya. Tujuannya tidak lain supaya apa? Supaya banyak orang yang ketarik. Apalagi saudara? Sebentar lagi 4 penunggang kuda hitam. 4 penunggang kuda atau the horsemen yang disebutkan di dalam kitab Gileana. Sebentar lagi akan dilepaskan total ke dunia ini. Dan otomatis ketika 4 penunggang kuda yang disebutkan di dalam kitab Gileana atau kitab Wahyu ini sudah dilepaskan total, maka otomatis daya tarik kejahatannya itu juga akan semakin kuat, semakin cantik mainnya saudara. Tujuannya supaya apa? Sekali lagi, orang tertarik gitu loh.
Tujuannya tidak lain supaya orang tertarik. Sebentar lagi the horseman atau 4 penunggang kuda yang disebutkan di dalam kitab Gileana itu akan dilepaskan ke dunia ini. Tetapi kita jangan sampai terkecoh. Kalau 3 penunggang kuda lainnya, kita sudah bisa mendeteksi bahwa itu bukan dari Yesua. Cuman ada 1 penunggang kuda yang selama ini banyak disalahartikan. Bahkan yang menyalahartikan itu pendeta juga, saudara. Yaitu penunggang kuda yang pertama kalau tidak salah. Penunggang kuda yang berwarna putih. Penunggang kuda yang berwarna putih ini seringkali diartikan siapa penunggangnya? Oh, itu penunggang kudanya Yesua. Salah. Itu penunggang kudanya bukan Yesua. Buktinya apa? Dia ada di kelompok 3 penunggang kuda lainnya yang kalau kita perhatikan otoritas yang dikasih kepada 4 penunggang kuda ini bukan otoritas yang baik, tapi otoritas untuk mengacau balaukan dunia ini dan mengacau balaukan orang, dan juga untuk membunuh orang-orang yang ada di dunia ini. Ini sudah dilepas 4-4-nya, cuman masih dipegangi talinya gitu loh. Belum dilepaskan, lepas, mereka bebas melakukan apapun di dunia ini. Karena apa? Karena sekarang ini masih ada satu kekuatan yang menahan mereka. Kekuatannya siapa? Tidak lain adalah kekuatannya Ruach HaKodes. Nah, penunggang kuda putih itu siapa? Itu bukan Yesua. Penunggang kuda putih itu anti Hamasyah yang sedang meneror, menebar ketakutan. Buktinya apa? Kalau saudara perhatikan di dalam kitab Gileana, penunggang kuda putih itu membawa apa? Busur panah. Tapi dia tidak membawa anak panah. Hanya disebutkan bawa apa? Busur panah. Nah, kalau orang bawa busur panah, tidak bawa anak panah, ini artinya apa? Menakut-nakuti, neror gitu loh. Ya, nakut-nakutin orang. Karena cuma diduduhke gitu loh. Panah, hayo, tak panah kowe. Tapi dia sendiri lupa bawa anak panah. Nah, itu artinya si penunggang kuda putih itu adalah anti Hamasyah yang meneror. Mereka belum dilepaskan total ke dunia ini, saudara. Ya, tetapi sebentar lagi mereka akan dilepaskan total ke dunia ini. Dan otomatis kalau nanti sudah dilepaskan total ke dunia ini, maka daya tarik kejahatannya itu juga akan semakin dipercantik dan diperkuat. Ingat, setan ketika narik orang, sekarang setan itu tidak menarik dengan cara yang kasar. Lawang setan sekarang kalau narik orang, nakut-nakutin orang, wajahnya sudah tidak serem, saudara. Karena apa? Orang sudah tidak takut. Bahkan kalau benar yang saya lihat di YouTube, begitu setannya nakut-nakutin orang malah dibuaplok pakai botol. Ya kan, pakai batako, bruak, malah setannya teriak-teriak. Gitu loh. Artinya orang sudah tidak takut dengan setan lagi. Sekalipun nek pas ketemu, karena tidak pernah ketemu, mungkin kita kaget. Tetapi kita mesti minta kekuatan. Jangan sampai ketika kita ketemu, kita lari terbirit-birit sing doyak setane. Nah, lucu. Ya, kita mesti kaget pasti. Karena kita tidak pernah ketemu. Ya, kecuali kalau saudara marah, saudara ngaca, nah itu setannya. Ya. Tetapi saudara, sekarang ini mereka cara menarik orang itu tidak dengan cara yang kasar, tidak dengan cara yang menakutkan, tapi dengan cara yang sangat smooth dan cara yang kelihatannya bijaksana. Saudara ingat kisahnya ketika Abraham mau mengorbankan Yitzhak di satu di antara gunung di tanah Moriah? Setan itu bukan jadi gali, saudara. Bukan jadi preman. Ya. Bukan jadi gentora enak, itu bukan. Ngerti, setan itu nyamar jadi apa yang pertama? Jadi orang tua yang kelihatan bijaksana dan kata-katanya kelihatan bijak.
Dia ngomong sama Abraham apa? Abraham, kamu yakin akan mengorbankan anakmu Yitzka ini? Coba kamu renungkan, mana mungkin Yahweh itu minta anakmu lagi setelah kamu dapatkan dengan menunggu puluhan tahun. Mosok sekarang diminta, apalagi mintanya pakai disembelih. Coba kamu renungkan Abraham, mungkin enggak itu? Tapi di situ Abraham langsung sadar, oh ini bukan orang tua yang bijak sungguhan, ini setan. Abraham punya kepekaan roh yang tinggi. Maka di dalam kitab Yaser disebutkan saat itu juga setan yang menyaru jadi orang tua itu dihardik dalam nama Yahweh Elohim. Seketika itu juga setannya pergi. Orang tua yang kelihatan bijaksana tadi hilang, celap, sudah tidak ada lagi. Tapi kembali lagi, setan punya sifat pantang menyerah. Yang kedua, sekarang yang disasar si siapanya? Yitzkaknya. Sama Abraham gagal, setannya berpikir, ikan canom, anak muda, gampang ini dipengaruhi. Dia menyaru menjadi seorang pemuda yang tampan dan rupawan. Lalu ngomong-ngomong sama Yitzkak, Yitzkak, tahu enggak kamu sebetulnya yang mau dikorbankan sama ayahmu Abraham itu siapa sebetulnya? Kami akan bersama-sama mengorbankan seekor domba. Yahweh Elohim kami sudah menyediakan domba itu di tempat di mana kami akan berkorban. Oh bukan, kamu ngerti enggak? Yang akan dikorbankan itu kamu. Coba kamu pikir, kalau memang ayahmu itu niat mengorbankan korban domba, harusnya sejak dari rumah tadi ayahmu sudah bawa seekor domba, dibawa bersama-sama kamu, terus dikorbankan di gunung di tanah Moria. Tapi coba kamu lihat, apa yang kamu bawa? Bukankah yang kamu bawa cuman kayu-kayu bakar? Itu artinya sebetulnya kamu yang akan dikorbankan. Nah di situ si Yitzkak tanya sama Abraham, Bapak, betulkah kata pemuda ini? Anakku, luruskan mata dan pandanganmu lurus ke depan kepada Yahweh. Hardiklah dia, karena sesungguhnya dia adalah setan. Begitu dihardik dalam nama Yahweh, pemuda yang tampan dan rupawan itu seketika hilang, saudara. Kembali yang ketiga, setan pantang menyerah. Dia menyaru jadi apa? Sungai besar, gitu loh. Dia menyaru menjadi sebuah sungai besar. Awalnya Abraham tidak ingat, gitu loh. Cuman setelah arus sungai itu sangat deras dan tingginya yang awalnya sebatas mata kaki naik ke lutut, ke pinggang sampai akhirnya ke leher orang dewasa dan hampir menenggelamkan mereka. Di situ Abraham baru ingat, loh aku itu dulu pernah lewat di sini. Dan dulu waktu aku lewat sini tidak ada yang namanya sungai, apalagi sungai yang derasnya kayak gini. Wadenya kayak gini ini tidak ada. Wah ini mesti setan lagi ini. Saat itu juga sungai besar itu dihardik dalam nama Yahweh Elohim, pergi. Seketika itu juga tanah itu kering. Bekas air pun tidak ada, saudara. Ini membuktikan kalau itu memang betul-betul setan. Nah ini sekaligus memberitahu kita kasusnya Abraham yang ketiga ini, saudara. Seringkali, saudara, ketika kita berhadapan dengan masalah, kita baru ingat Tuhan. Kita baru mendekat sama Tuhan. Itu kalau apa? Kita sudah hampir tenggelam. Kita sudah kepayahan, kita baru ingat sama Bapak Yahweh. Tapi model-model cara-cara seperti ini tidak saya lakukan, saudara. Maka seringkali di tempat ini saya memberitahu kepada saudara apa? Kalau sakit yang pertama yang mesti kita cari itu siapa? Bapak Yahweh. Perkara nanti saudara akan bawa ke dokter, no problem. Yang penting jangan dibawa ke Mbah Dukun, gitu loh. Saudara bawa ke dokter, enggak masalah, enggak jadi masalah. Tapi jangan jadikan dokter asuransi itu pelarian pertama. Pelarian pertama kita mesti kepada siapa? Bapak Yahweh. Karena apa? Cuman Bapak Yahweh yang bisa menjaga
jiwa nyawa kita tetap nempel di raga kita. Dokter sehebat apapun dan asuransi sehebat apapun, saya tanya, bisakah dokter dan asuransi menjaga jiwa kita tetap nempel di raga kita, saudara? Tidak bisa. Yang bisa siapa? Ya yang punya jiwa itu. Masalahnya yang punya jiwa siapa? Bapak Yahweh. Nah, mesti kita lari pertama kepada siapa kalau begitu? Kepada Bapak Yahweh. Ya, saya selalu lakukan itu. Gitu loh. Perkara nanti orang yang sakit itu terlalu kesakitan, tidak bisa menahan, mesti butuh obat, dokter, no problem, saudara bawa. Ya, tetapi ingat, nanti ketika sembuh, saudara harus mengakui seperti kitab Misle atau Amsal pasal ketiga, yang dikatakan, akuilah Yahweh dalam segala jalanmu. Artinya kalau sampai sembuh itu bukan karena obatnya, bukan karena dokternya, tapi karena Bapak Yahweh yang menyembuhkan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita kembali ke firman Tuhan. Nanti setelah 4 penunggang kuda ini dilepaskan total, maka daya tarik kejahatannya itu juga akan semakin dipercantik dan diperkuat, yang tujuannya supaya orang semakin tertarik. Kalau sekarang 4 penunggang kudanya itu belum dilepas total. Karena apa? Seperti yang saya katakan tadi, masih ada yang megangin talinya gitu loh. Nah, yang megangin tali kekangnya itu siapa? Roh Kudus. Tetapi saya percaya, sebelum keempat penunggang kuda itu dilepas total, yang jadi iman saya dan harus jadi iman saudara juga, sebelum 4 penunggang kuda itu dilepas total, kita pasti sudah ada bersama-sama Yesua di awan-awan kemuliaannya. Amin. Ini iman saya, saudara. Ya, sekali lagi, jangan saudara punya iman beli tanah nandur-nandur, kalau jaga-jaga buat nanti kalau tidak terangkat, ya nanduro terus. Ya, kalau saya begitu. Loh, boleh kok saudara beli tanah, boleh enggak sih? Boleh. Loh, saya aja pengen jadi tuan tanah. Ya toh, punya tanah di mana-mana, tak tanemin macam-macam. Nanti waya panen kita makan bareng, kan enak, ya toh. Tapi saya tidak boleh mengatakan kepada iman saya, ini untuk jaga-jaga nanti pas anti Hamasyah, GG aku rak diangkat. Ya rak diangkat tenan. Ya nanduro terus. Oh, kalau saya tidak mau punya iman seperti itu. Tapi sebelum mereka berkuasa penuh, kita pasti sudah diangkat Yesua di awan-awan kemuliaannya. Untuk apa? Tidak lain untuk diselamatkan. Itu iman saya, saudara, ya. Dan saudara mesti juga punya iman yang seperti ini. Jadi sekali lagi, waktu-waktu ini kita butuh lawyer, kita butuh pengacara, kita butuh pembela, karena sekarang ini ada satu kekuatan besar selain Bapak Yahweh yang terus mengawasi kita, dan dia terus berusaha menjatuhkan saudara dan saya. Dan tadi kita juga diberitahu, kenapa kita itu butuh Yesua sebagai lawyer kita. Karena waktu-waktu ini magnet pengaruhnya itu sedang diperkuat daya tariknya, saudara. Nah, di sini saudara, kalau kita berbicara soal magnet pengaruh, wah ini saya jadi teringat dengan satu pengaruh yang sekarang ini sedang kuat-kuatnya digaungkan oleh seseorang, saudara. Yaitu satu pengaruh yang dikatakan kalau saudara masih di KPI atau di bawah tudung KPI, saudara tidak akan di-rapture atau tidak akan diangkat. Karena apa? Karena saudara tidak perjamuan kudus setiap hari. Jadi karena saudara masih belepotan ireng tundeng, karena tidak perjamuan kudus, karena perjamuan kudusnya cuma setahun sekali, kalau saudara masih di KPI atau di bawah tudung KPI, saudara tidak akan di-rapture. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya harus mengatakan,
Bahwa orang yang mengatakan ini bukan orang yang bodoh, saudara. Ya, orang yang mengatakan ini bukan orang yang bodoh. Saya sebut orang yang mengatakan ini orang pinter. Cuman sayangnya, pinternya dipakai untuk bodohi orang. Gitu loh. Ya, jadi saudara jangan salah. Saudara tidak usah emosi mendengar ini. Bahkan saya mengatakan, orang yang mengatakan ini bukan orang bodoh. Tapi yang ngomong kasih statement seperti ini adalah orang pinter. Cuman sayang pinternya dipakai apa tadi? Untuk bodohi orang. Bukan untuk minter ke orang, tapi justru dipakai untuk bodohi orang. Kenapa saya katakan bodohi orang? Coba saudara renungkan. Mana mungkin orang tidak akan direcer hanya gara-gara tidak perjamuan kudus setiap hari. Ya. Dan saya yakin Bapak Yahweh tidak akan meneguhkan ucapan orang tersebut. Saya percaya Yesua tidak akan meneguhkan atau meng-ACC ucapan orang tersebut. Yang dikatakan apa? Kalau saudara masih di KPI, di bawah tudungnya KPI, saudara tidak akan di-rapture. Saya yakin ucapan ini tidak akan diteguhkan oleh Yesua. Amin. Tidak akan diteguhkan oleh Yesua. Karena apa? Wong Yesua saja tidak kasih perintah supaya kita perjamuan kudus setiap hari. Coba tunjukkan ayatnya kepada saya. Gitu loh. Ada ndak ayatnya? Perintahnya Yesua kita harus perjamuan kudus setiap hari itu ada atau tidak? Tidak ada, cuman ini digaungkan. Sedang digaungkan gitu loh. Oleh seseorang. Dan rupanya cukup berhasil. Banyak orang yang ketarik. Ada yang keluar dari KPI. Cuman saya merenung begini. Yang keluar saya perhatikan ada orang yang sudah tua, yang sudah sepuh. Gitu loh. Saya hanya merenung begini. Nanti kalau meninggal, terus nguburi ki apa online. Gitu loh. Nah terus badannya kampul-kampul ngono. Ya, saya cuma merenung begitu saudara. Apa mau dikubur online? Gitu loh. Ya memang saya katakan, setelah kita mati, urusan raga kita itu sudah tidak ada urusannya dengan keselamatan. Tetapi paling tidak, kita kan mesti mengusahakan. Namanya saja kita itu satu kesatuan apa? Tubuh dan jiwa roh. Kalau jiwa roh kita sudah dipegang Bapak Yahweh, saudara pengen enggak tubuh saudara itu juga dipegang sama Bapak Yahweh? Kembali ke firman. Kalau kembali ke firman berarti diapain? Dikubur, ya toh? Sekalipun mau dikuburkan cara Konghucu, cara Islam, cara Kristen, cara Katolik, saya katakan itu tidak mempengaruhi keselamatan. Karena jiwanya orang yang meninggal, yang di dalam Bapak Yahweh, begitu dia mati, tapi imannya tetap di dalam Bapak Yahweh, kira-kira orang itu selamat atau tidak, saudara? Selamat. Tubuhnya tidak ada sangkut pautnya dengan keselamatan. Tapi masa ya kita itu tidak pengen. Ya toh? Utuh tubuh jiwa roh kita dimakamkan juga dengan cara iman percaya kita di dalam Bapak Yahweh, di dalam Yesua, dikembalikan ke tanah, kembali kepada debu seperti yang awalnya ada. Gitu loh. Saya ingat dulu ketika saya melayani pemakaman jemaat Tuhan di tempat ini. Waktu itu keluarganya minta supaya dikremasi. Oh begitu, dikremasi. Terus saya ngomong sama keluarganya yang jemaat kita ini. Keluarganya menolak. Yang istri dan anaknya menolak. Sampai nangis-nangis itu. Saya katakan, Bu, sebelumnya saya minta maaf. Dan Noni saya minta maaf. Kalau nanti sampai Bapak ini dikremasi, saya hanya bisa melayani sampai di rumah duka ini. Nanti di krematorium, mohon maaf saya tidak bisa melayani. Karena kalau saya melayani, saya bertentangan sama firman. Saya kesalahan sama firman, saudara. Gitu loh. Saya tidak mau kesalahan sama firman. Saya katakan, saya hanya bisa melayani sampai di rumah duka ini.
Setelah itu saya lepas Bapak dalam damai sejahtera Bapa Yahweh. Saya katakan seperti itu, saudara. Ya, jadi ini yang saya renungkan, kok gampang banget terpengaruh gitu loh. Kok tidak menyadari di waktu-waktu menjelang kedatangan Yesus ini, magnet pengaruhnya itu sedang diperkuat, daya tariknya dan daya dipercantik juga daya tariknya supaya orang terpengaruh. Sekalipun magnet itu kuat dayanya menarik, membuat orang terpengaruh, tapi kalau dia menyadari, ya kan dia menyadari, andai saja dia menyadari, aku tetap butuh orang lain, artinya tetap butuh orang offline untuk nantinya kalau ada apa-apa dengan aku bisa menolong aku, gitu loh. Kok saya renungkan enggak berpikir sampai ke situ? Apa nanti mau dikubur online? Ya sekalipun ketika dimintain tolong pasti saya layani. Saya tidak akan menolak pelayanannya. Ya, jadi mana mungkin orang tidak akan dirapture hanya gara-gara tidak perjamuan kudus setiap hari. Mungkin atau tidak, saudara? Jelas tidak mungkin. Saya yakin Bapak Yahweh dan Yesua tidak seperti itu. Karena apa? Bapak Yahweh dan Yesua sendiri tidak kasih perintah di dalam kitab suci supaya kita perjamuan kudus setiap hari. Jadi coba renungkanlah dengan pikiran yang sehat. Mungkinkah Yesua akan bertindak seperti itu? Tidak akan merapture anak-anaknya hanya gara-gara anak-anaknya tidak perjamuan kudus setiap hari? Saya berani memastikan tidak mungkin Yesua bertindak seperti itu. Tidak mungkin Yesua tidak akan merapture anak-anaknya hanya gara-gara tidak perjamuan kudus setiap hari. Yang pertama karena Yesua tidak kasih perintah. Yang kedua, Yesua itu tidak sepicik itu, saudara. Yesua itu pikirannya tidak sesempit itu, gitu loh. Tidak sesempit itu, hanya gara-gara tidak perjamuan kudus. Lah anakku ini benar kok. Kan aku tidak memerintahkan perjamuan kudus setiap hari. Ya tidak salah dia. Jadi tidak ada alasan untuk aku untuk tidak merapture anak-anakku yang ada di Kehilat Pemulihan Indonesia hanya gara-gara tidak perjamuan kudus. Saya yakin itulah yang sekarang ada di ucapan dan hatinya Yesua. Karena apa? Yesua tidak sepicik itu, saudara. Tidak berpikiran sesempit itu. Ini kan konyol. Coba saudara perhatikan. Mungkinkah segini banyaknya anak-anak Bapak Yahweh yang dinaungi di KPI tidak dirapture semua? Gitu loh. Hanya gara-gara tidak perjamuan kudus. Mungkin tidak kira-kira segini banyaknya anak-anak Bapak Yahweh ini masih cuman berapa cabang? Ya, ini yang di Indonesia, ini di Indonesia ini. Ini yang di Malaysia. Sebentar lagi akan nyusul di negara-negara lainnya. Mungkin tidak segini banyaknya anak-anak Bapak Yahweh yang dinaungi KPI tidak dirapture semua. Coba tolong saudara jawab, mungkin tidak sih kira-kira saudara? Soalnya saya jadi ragu juga ini. Gegek kok dhewe ra dirapture. Ya toh? Ini kan konyol, saudara. Ya, ini sangat konyol. Seolah-olah yang paling benar dan yang paling akan dirapture itu cuman orang itu sendiri. Karena dia perjamuan kudus setiap hari. Karena apa? Soalnya yang lain semuanya tidak perjamuan kudus setiap hari. Jadi seolah-olah yang paling benar dan yang paling akan dirapture itu dia sendiri. Kita tidak perjamuan kudus setiap hari di sini itu karena Yesua tidak perintahkan. Dan perhatikan ini baik-baik. Kalau alasannya perjamuan kudus setiap hari itu untuk menyucikan dan membasuh diri kita, tubuh kita dari dosa. Saudara tahu sebetulnya apa yang sedang terjadi? Orang itu sedang menyingkirkan penghapusan dosa melalui darah Yesua. Ngerti enggak? Cuman ini enggak dia sadari. Kalau dia terus mengkultuskan perjamuan kudusnya setiap hari,
yang katanya yang setiap hari itu untuk menyucikan, menguduskan, membasuh, itu sama saja sedang menyingkirkan karya penghapusan dosa melalui darahnya Yesua. Dengan kata lain, dia sedang menyingkirkan darahnya Yesua. Cuman hal itu tidak dia sadari, gitu loh. Bukankah pola perjamuan kudus yang dilakukan setiap hari itu pola Yunani? Pola Ibrani tidak ada. Coba cari di Torah. Karena segala sesuatu yang ditulis di Hafrid Hakadasa itu ada di Torah. Nah, kalau Hafrid Hakadasa atau Injil atau orang yang sebut dengan perjanjian baru, zaman ketika nubuatan atau ketika Yesua itu dimunculkan, tidak ada perjamuan kudus setiap hari dan Yesua tidak melakukan perjamuan setiap hari, berarti itu karena di Torah tidak ada perjamuan setiap hari. Buktinya apa? Yang ditulis di Injil itu pasti sudah dinubuatkan di dalam Torah. Saya ambil contoh paling gampang. Dulu kita tidak tahu kenapa orang Yahudi menolak baptisan Yohanan, menolak baptisan Yesua, menolak baptisan Yohanes. Karena mereka saat itu belum menemukan ada satu kitab yang namanya kitab Mose, yang ternyata di dalam kitab Mose atau kitab Musa itu ditulis Adam yang pertama yang suaminya Hawa itu dibaptis sama Bapak Yahweh. Mereka belum ngerti. Kita pun kan tidak ngerti. Karena apa? Handphone suci kita, kitab suci kita tidak menulis. Adam yang suaminya Hawa itu dibaptis, tidak ada, saudara cari di sini, di kitab suci kita. Tapi itu ditulis di dalam kitab Mose atau kitab Musa, bahwa ternyata Adam itu disebutkan dimasukkan ke air dan dikeluarkan. Dan saat itulah dia dibaptis, disebutkan di dalam kitab Mose atau kitab Musa. Maka karena Yesua itu disebut di dalam Hafrid Hakadasa sebagai Adam yang terakhir, itu artinya kalau Adam yang pertama dibaptis, maka Yesua Adam yang kedua atau Adam yang terakhir juga dibaptis. Loh, yang baptis Adam katanya Yahweh sendiri, Pak. Kan Yesua yang baptis Yohanan, siapa bilang? Secara kasat mata yang dipakai Bapak Yahweh siapa? Yohanan. Tapi ingat, Yohanan itu pernah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Dengan mengatakan apa? Suatu saat nanti akan muncul seorang nabi yang akan berkata apa? Luruskanlah jalan bagi Yahweh. Persiapkanlah alurnya. Itu siapa? Digenapi sama siapa? Yohanan sama Yohanes. Terus pada saat Yesua dibaptis dan dia muncul dari air, saat itu Ruach HaKodes yang bentuknya mirip burung merpati, ingat bukan burung merpati ya, tapi Ruach HaKodes yang mirip burung merpati hinggap di atas kepalanya Yesua. Jadi Yesua dibaptis sama siapa itu? Bapak Yahweh juga, gitu loh. Bukankah manifestasi yang menyerupai burung merpati itu juga Yahweh sendiri? Sama seperti apa, saudara? Sama seperti halnya tiang api dan tiang awan. Siapa tiang api dan tiang awan itu? Bukan apa, tapi siapa? Pertanyaannya tiang api dan tiang awan itu. Tiang api dan tiang awan itu tidak lain adalah Bapak Yahweh sendiri, saudara-saudara sekalian. Yang kalau siang jadi GPS-nya bangsa Israel, malam jadi peneduh tudungnya, jadi penerang tiang api. Siangnya jadi GPS sama jadi peneduh, jadi tiang awan menaungi perjalanan bangsa Israel di padang gurun. Sehingga sekalipun padang gurun itu panas, tetapi mereka tidak merasakan panas yang begitu menyengat. Karena ada tiang awan yang menaungi, menudungi mereka. Gitu loh. Itu fenomena-fenomena itu yang jadi siapa? Bapak Yahweh sendiri. Nah, termasuk perjamuan kudus. Kalau di Torah tidak ditulis perjamuan kudus setiap hari, pasti di Hafrid Hakadasa juga ditulis, juga tidak ditulis ada perjamuan setiap hari. Dengan kata lain, karena
di Hafrid Hakadasa tidak ada perjamuan kudus setiap hari. Itu karena di Torah tidak ditulis, gitu loh saudara. Bapak Ibu Saudara paham sampai di sini? Haleluya. Jangan sampai terpengaruh saudara ya. Ingat, ini magnetnya itu, magnet pengaruhnya sedang diperkuat daya tariknya. Jadi kalau mengatakan alasannya untuk membasuh dan menyucikan itu sebetulnya tanpa disadari sedang menyingkirkan karya penghapusan dosa melalui darahnya siapa? Darahnya Yesua. Dan terus terang Bapak Ibu Saudara sekalian, ini harus saya sampaikan karena saya terus terang baru tahu. Saya baru dikasih informasi oleh beberapa orang yang menginformasikan satu hal yang sama. Saya itu enggak ngerti saudara sebetulnya gitu loh. Orang itu ngomong apa saja itu sebetulnya saya enggak ngerti. Saya pernah dikirimi link videonya, saya hapus. Ada orang tanya, Pak coba ini tolong dilihat. Bisa enggak kedatangan Yesua dilihat pakai pola ini? Saya hapus linknya, saya jawab bisa saja. Bahkan 5 menit ke depan kita WhatsAppan ini, Yesua datang juga bisa, saya bilang begitu. Saya enggak pernah nonton, enggak ngerti. Jadi nek saya ngerti itu karena saya dilapori banyak orang. Saya Pak Lukas itu dilapori banyak orang gitu loh. Nah kenapa mereka lapor itu bukan bermaksud untuk mengadu domba, itu bukan. Tetapi yang namanya jemaat, pasti ketika mengalami satu kebingungan akan tanya sama gembalanya gitu loh. Kok ini ada pengajaran seperti ini bagaimana? Terkecuali kalau yang ngomong itu orang di luar, orang percaya Bapak Yahweh, tidak pusing. Yang jadi masalah yang mengajar juga orang yang percaya Bapak Yahweh. Maka jemaat-jemaat tersebut menanyakan kepada kami. Ya jadi orang-orang ini bukan sedang mengadu domba, bukan saudara. Tetapi memang memberikan informasi yang sifatnya bertanya ini bagaimana. Bahkan pernah ada yang nelpon saya cukup lama. Dia katakan, kenapa tidak ditegur? Saya bilang orang itu bukan orang KPI. Jadi kita tidak punya hak untuk menegur orang itu. Tapi kalau orang itu orang KPI, sayalah yang akan menegur orang itu. Karena apa? Saya yang ada di divisi pengajaran. Gitu loh. Jadi saya ketika dikirimi yang baru ini, saya cukup heran juga. Dan saya tambah heran saudara. Kenapa? Saya perhatikan videonya. Rupanya orang ini berani mengatakan kalau dirinya seorang nabi. Lalu dalam video yang sama juga saya dikirimi. Ada juga video tuduhan fitnahan yang diarahkan ke saya. Tapi setelah itu tidak lama di materi yang lain, di video yang lain, fitnahannya disangkali, saudara-saudara sekalian. Tetapi sebelumnya saya dikirimi satu video yang ketika saya dengarkan, saya sampai heran. Saya berpikir ini orang berani banget ya ngomong seperti itu. Dia nyatakan kalau dirinya seorang nabi. Lalu saya juga dikirimi. Ini yang Pak Nino difitnah ini, dituduh main sama Mentos, pakai duit perpuluhan persembahan untuk merasakan rasanya Mentos, terus sekarang disangkali bahwa itu bukan tuduhan. Nah saya dikirimi, coba kita dengarkan saudara ya, kita dengarkan videonya supaya jangan ada di antara kita yang suuzon. Kita dengarkan saudara-saudara sekalian. Yang pertama video pernyataan Nabi dulu. Ini diambil dari YouTube pelayanan Menorah Yosef Roy. Judulnya di manakah setan-setan bersembunyi. Ini linknya mulai menit 2746 dikatakan. Saudara berdoa DTI itu percuma. Saudara akan melihat, merasakan itu campur-campur. Itu Yunani, roh spirit Yunani. Malah saudara yang menjadi mempelai kacau, rusak semua. Saya terus terang saat ini karena mendapatkan penglihatan pewahyuan ini. Saya berani sekarang mengatakan kebenaran ini. Saya tidak mau tutup mata.
Ya, saya tidak mau tutup mata. Kalian katakan apapun, tapi Bapak Yahweh menaruh mulutku sebagai seorang nabi. Aku tidak akan takut dan gentar. Ya, perhatikan, karena saudara. Bapak Yahweh di pihakku. Siapa lawanku? Tidak ada. Ini yang kedua. Video fitnah saya pakai uang perpuluhan dan persembahan untuk entertain, merasakan rasanya mentos min alias main perempuan dari YouTube yang sama. Saya tahu bunga apa ini? Siapa yang tahu? Barangkali ada di antara saudara yang belum tahu. Jenis bunga apa? Sepatu. Sepatu, Pak. Ya, di Indonesia namanya bunga sepatu. Iya, kembang sepatu, Pak. Tapi ini di Amerika itu namanya adalah, kalau saudara lihat di Wikipedia, betul, siapa yang ngomong tadi itu? Yaitu Mawar Sharon. Rose of Sharon. Ya. Nah, ini ada kisah, saudara. Ada kisah. Ya, yang baru muncul. Ya, saya harapkan saudara yang mungkin ada di tempatnya bunga ini, bunga mawar ini, saudara cek. Tujuannya kan kita mau rapture ya. Karena terus terang ya, ini orang tidak mempercayai akan pola Shemitah. Ya, karena terlalu enak hidupnya. Dan orang ini ada di lokasinya di sini, saudara. Ini gambar apa? Semarang. Orang ini ada di Semarang. Bisa lihat? Kota di mana? Semarang. Ya. Saudara jangan membisu. Kalau saudara lihat ini, petinggi saudara lihat ini. Kalau saudara cinta, supaya dia masuk rapture, ya kasih tahu. Karena ada kisahnya. Yang sampai, aneh ya. Jauh-jauh di Arizona bisa sampai. Begitu loh. Coba diperhatikan. Kalau memang ada kejadian, kita harapkan ada peringatan. Tolong di mute ya, tolong saya dibantu ya, host. Ya, bagi yang tidak sempat ke Semarang, ya saudara jangan termakan dengan pengajaran-pengajarannya, karena ada transferring spirit. Ya, yang terjadi baru-baru ini yang beritanya itu mendarat, ya, itu adalah yaitu permen nano-nano itu sudah punya istri Sugus, tetapi kepingin nyoba rasanya Mentos. Ngerti saudara? Padahal si nano-nano itu sudah mempunyai rasa manis, asam, dan asin, rame rasanya, ditambah Sugus yang cuman manis, tapi kurang, yaitu kurang rasa mint. Karena itu dia mencoba ya untuk mengadakan gandengan baru dengan Mentos Mint. Saudara paham di sini? Gampang, gak susah. Ya. Saudara support dia, bayar perpuluhan, persembahan dibuat untuk entertainment, merasakan rasanya Mentos Mint sama dia, sama si permen nano-nano. Persembahan saudara hangus di hadapan Bapak Yahweh, sia-sia. Ngeri, saudara. Ini loh akibatnya apa? Ya, ini akibatnya cinta uang, itu tudungnya di sana. Dan di dalam cinta uang ada rokok onta, ada peristiwa anak baru gede, ABG, dan juga ada roh Halloween. Ini yang ketiga, sekarang fitnahan ke saya disangkali, saudara. Dari YouTube yang sama, tapi dari video. Kalau saya menyatakan yang di Semarang, ini bukan tuduhan, saudara jaga-jaga. Kalau memang ada kasus, ya, kalau memang ada kasus yang di Semarang itu,
Ya, ada si Semar, kentutnya Ang. Ya kan? Kalau ada kasus, seandainya sudah lihat, sudah pergi ke warung, ada permen nano-nano di sana, yang rasanya manis, asam, asin, yang sudah mempunyai pasangan hidup sugus, juga pada manisnya, ya kan? Tetapi si nano-nano ini kepingin rasa pedes, ya, mencoba karena tidak ada rasa pedes di dalam diri nano-nano dan juga diri sugus, jadi kepingin coba yang pedes-pedes melalui Mentos. Nah, saudara yang ada di Semarang itu, saudara kasih tahu kalau saudara memang mengasihi, ya, supaya hal ini tidak terjadi. Tolong ini saya kasih tahu saudara lagi, ya. Van. Semestinya mereka itu bersyukur. Di situ bisa dimundurkan. Ini menjelang rapture mereka itu dibuka seperti ini supaya bukan. jangan sampai ketinggalan rapture. Nah, kalau mereka masih cekikian, kan tadi di atas ketiga kan? Ya kan? Mereka menganggap enteng, ya itu terserah mereka. Tapi ini sebetulnya kasih Bapak Yahweh untuk grup ini. Begitu loh. Supaya apa? Terjadi pertobatan sesegera mungkin. Berubahlah. Ini kasihnya Bapak Yahweh loh. Mungkin saudara berpikir demikian. Pak Yosef Roy ini kok nekat banget ya ngomong seperti ini. Saya harus kasih tahu sama saudara ya. Terserah, saya mau coba tebak. Saya dulu kan pengenalan saya kepada Bapak Yahweh kan masih minim. Dan saya sudah dibaptis usia 13 tahun. Di satu gereja yang termasuk cukup salah satu yang besar di Surabaya. Dan saya diberi nama baptisan. Saudara berani mencoba nama baptisan saya siapa? Yang tidak boleh nebak orang grup Arizona. Yusuf. Yosef ini barusan saudara. Yosef barusan. Ini yang baru. Ya. Petrus ya. Bukan. Petrus ya. Kasih clue-nya ya. Nama baptisan itu adalah salah seorang nama nabi. Inisialnya apa Pak Roy? Nggak ada, Pak. Nabi. Samuel. Mose. Elia. Oke, tadi ada yang ngomong Yeremia. Siapa yang ngomong Yeremia? Saya Pak. Iya, sister betul. Yeremia itu adalah nama saya, baptisan saya. Dan saya mendapatkan ayat yaitu di dalam Yeremia 1 ayat 9 dan 10. Yeremia 1 ayat 9 dan 10 itu adalah ayat yang diberikan karena nama saya dikasih nama Yeremia. Lalu Yahweh mengulurkan tangannya dan menyentuh mulutku. Kemudian Yahweh berfirman kepadaku, sesungguhnya aku telah menaruh firmanku di mulutmu. Lihatlah, pada hari ini aku telah menetapkan engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan untuk meruntuhkannya, untuk menghancurkannya dan untuk menghempaskan, untuk membangun dan untuk menanam. Jadi kalau saudara pikir ini Pak Yosef Roy kok nekat begitu, ternyata saudara belum tahu sejarahnya. Bapak Yahweh inilah yang menyatakan semuanya ini karena kasih Bapak Yahweh, ya. Dan nama ini memang berkesan, Yeremia, ya, sangat berkesan. Karena apa? Kalimat-kalimat Bapak Yahweh dititipkan di mulut saya, ya. Nyatakan ini untuk membongkar ular-ular. Ya. Bukan dari apa yang bukan dari apa yang saya mau ya. Saya mau yang lain, tapi Bapak Yahweh sudah menaruh ini di mulut saya. Iya. Tadi kalau saudara perhatikan, saudara memperhatikan enggak tadi? Yang pertama jelas-jelas menuduh fitnah saya. Katanya saya pakai apa? Perpuluhan dan persembahan untuk entertain
merasakan rasanya mentos. Alias saya dituduh pakai perpuluhan untuk apa? Main perempuan, saudara. Ya. Tapi di video selanjutnya, di video yang lain dikatakan apa? Ini bukan tuduhan, disangkali. Ya. Nah sekarang ketika melihat ini silakan saudara renungkan dan saudara nilai sendiri. Kira-kira orang yang menyatakan atau berani mengatakan dirinya nabi di akhir zaman atau di zaman akhir ini, kira-kira ini disebut apa sama kitab suci itu, saudara? Ya. Kira-kira dia akan disebut nabi apa sama kitab suci? Coba kita baca sama-sama saja ya. Dari kitab Yeremia atau kitab Yeremia juga, yang katanya Yeremia itu tadi apanya? Nama baptisnya. Kira-kira Yeremia ngomong apa soal nabi yang muncul di akhir zaman atau zaman akhir ini? Kita baca bersama-sama. Saya akan bacakan untuk saudara Yeremia atau Yeremia pasal ke-5 ayat yang ke-31. Yang pertama dulu di situ dikatakan, para nabi bernubuat palsu dan para imam membuat peraturan dengan sewenang-wenang, dan umatku memang mencintai yang demikian. Dan apakah yang akan mereka perbuat pada akhirnya? Digenapi atau tidak, saudara, kira-kira? Perhatikan baik-baik. Para nabi bernubuat palsu. Ini yang ngomong siapa? Halo? Yeremia. Dan para imam membuat peraturan dengan apa itu? Sewenang-wenang. Kalau orang ngomong tidak perjamuan kudus setiap hari, tidak dirapture, termasuk sewenang-wenang enggak berarti? Para imam membuat peraturan dengan sewenang-wenang. Tapi umatku memang suka yang seperti itu, gitu loh. Ya kan dikatakan, dan umatku memang mencintai yang demikian. Coba saudara perhatikan berapa banyak orang Kristen, bahkan anak Bapak Yahweh yang sudah percaya Bapak Yahweh, tapi masih suka dengar orang yang naik turun surga. Ya toh? Lah wong saya aja mikir, kok aku ora tau dijak munggah medun ya? Mosok Bapak Yahweh ora kenal aku sih? Pak Lukas tak tanya. Ya nek saya mungkin junior toh. Aku saya cilik, ya saya junior, sengko wae, ya toh. Pak Lukas tak tanya, yang tua tak tanya yang senior. Nate, Pak, dijak ning surga. Orai? Lah terus piye? Lah kok kayak sering munggah medun surga? Lampu mungkin numpak Emprit Airline apa Kutut Airline ya ndak ngerti. Tapi diakui atau tidak, orang Kristen, orang percaya Bapak Yahweh memang suka yang model begitu. Betul atau tidak, saudara? Ya. Diomongi sama orang yang sudah naik turun surga. Saya sudah sampai tangga emas. Dan begitu sampai tangga emas, di situ hanya ada Yahweh dan Yesua. Tidak ada A dan Yesus. Tapi begitu saya balik ke dunia, semua nama tak pakai. Benadil. Anehnya, orang percaya Bapak Yahweh masih ada yang suka dan YouTube-nya masih dipantengin, saudara. Heran saya. Dihapusi kok gelem gitu loh. Kalau saya enggak peduli, saya ngomong gondes kesaksian kayak gitu. Aku mbok iso kesaksian kayak ngono gitu loh. Saya bisa kalau saya mau, saya bisa naik turun surga ben orang tambah percaya sama saya tuh. Wah Pak Nino hebat kayak. Munggah medun surga bolak-balik. Bahkan ada yang dibohongi. Aku kita kan surga takon Tuhan. Jandang mungkin sapa? Pas kuwi aku ki gek bal-balan mbek Tuhan. Tuhan ngomong meh mbok undang sapa wae sakarepmu. Saudara percaya ndak kira-kira yang begitu? Wong Bapak Yahweh itu sudah ngomong apa? Yang pertama dia bikin Torah. Jangan menyebut nama Yahweh Elohimu dengan sembarangan, dengan kesia-siaan. Lah kok diganti berarti Tuhan tak undang Bagong ya gelem. Loh heran saya yang begini dipercaya, saudara. Ya. Dan YouTube-nya tetap disetel sekalipun orangnya sudah warawarahum. Ya toh? Masih disetel sampai hari ini saya dengar. Lalu yang kedua,
Aku bar bal-balan karo Tuhan. Terus saya mikir, oh berarti pas mati kayak digabres karo Bapak Yahweh, makanya mati. Saya berpikir gitu, ya toh, dia nendang meleset ke gabres, mati awar-awarahum. Dan apakah yang akan mereka perbuat pada akhirnya? Kita lihat saja. Kita lanjut ke pasal 14 ayat yang ke-14. Di situ dikatakan, dan Yahweh berfirman kepadaku, nabi-nabi itu bernubuat palsu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Mengutus atau tidak itu? Tidak mengutus mereka, dan aku tidak memerintahkan mereka. Dan juga aku tidak berfirman kepada mereka. Mereka bernubuat kepadamu tentang penglihatan apa itu? Palsu, ramalan yang tidak berguna, dan itu kebohongan pada hati mereka. Yang ngomong bukan Nino loh ya, yang ngomong siapa ini? Yeremia. Jadi kalau protes jangan sama saya, sama Yeremia. Ngawur ki Yeremia ki ya. Duh. Kemudian sing ngawur siapa? Yeremia apa siapa? Berarti. Oh, Yeremia ya. Yeremia enggak mungkin ngawur lah. Saudara itu gimana sih? Lalu pasal 23 ayat 25, di situ dikatakan, aku telah mendengar apa yang diucapkan para nabi. Mereka bernubuat palsu di dalam namaku dengan mengatakan apa itu? Kira-kira cocok sama atau tidak? Aku telah apa itu? Bermimpi. Aku telah bermimpi, saudara-saudara sekalian. Ngimpi kok disampaikan gitu loh. Loh saya bisa ngimpi lagi beol ya bisa. Loh toh. Tapi apa perlu saya sampaikan gitu loh. Ya enggak perlulah model begituan saudara-saudara sekalian. Ini yang ngomong bukan saya loh, tapi siapa itu? Yirmeah atau Yeremia. Dia katakan dengan jelas tadi apa? Aku telah mendengar apa yang diucapkan para nabi. Mereka bernubuat palsu dalam namaku. Oh ini yang nulis Yeremia, tetapi yang ngomong Bapak Yahweh. Dengan mengatakan aku telah bermimpi. Aku telah bermimpi. Nah sama orang yang kakian turu, ngimpi terus diartikan itu penglihatan. Gitu loh. Ya mungkin karena pensiunan, tidak ada kerjaan tidur. Jadi banyak bermimpi, tapi sayang mimpinya itu dianggap penglihatan. Gitu loh Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah yang dikatakan Yeremia sendiri tentang nabi-nabi yang muncul pada akhir zaman atau zaman akhir ini. Mereka nabi apa itu saudara? Kalau menurut Yeremia itu mereka nabi apa itu? Nabi palsu. Terus terang sekarang ini saya sedang mumet saudara. Ya saya itu sedang bingung, sak bingung-bingungnya. Loh bingungnya kenapa? Ini loh, saya itu terus terang bingung. Ya, saya main perempuan sehingga saya bisa menemukan Sugus sebagai jodoh saya salah. Ya toh? Dan saya kan bisanya ketemu sama Sugus istri saya kan karena saya main perempuan. Loh betul apa enggak? Loh betul apa enggak? Pak Galuh ketemu Bu Galuh gara-gara Pak Galuh main perempuan apa main laki-laki saya tanya? Main perempuan. Nah ternyata saya main perempuan dalam tanda kutip sehingga saya bisa menemukan Sugus jodoh saya salah. Lah tapi nanti kalau saya main laki-laki tambah salah. Ya toh? Bingung enggak saudara? Saya main perempuan salah, main laki-laki salah. Lah terus kon main karo sopo? Apa kon karo bencong? Gitu loh. Ya toh? Jadi saya ini sekarang terus terang sedang bingung. Main sama perempuan salah, sama laki-laki tambah salah. Tapi nek main sama bencong tambah salah. Ya toh serba salah jadinya. Padahal saya bisa menemukan Sugus sebagai jodoh saya, Suguswati. Ya. Ini sampai saya besok rencana mau ke catatan sipil ini.
Mau tak tambahi ya, Trifosa belakangnya Suguswati gitu loh. Sampai saya ini sekarang terus terang bingung dan serba salah. Saya main perempuan sampai saya bisa menemukan jodoh saya yang bernama Sugu, salah ternyata. Bingung itu? Main laki-laki ya salah. Nah ini nek saya main laki-laki terus tambah apa omongan ini? Wah LGBT. Nah namanya bencong jenenge apa? Bencong BT. Di sini terus terang saya heran saudara. Saya herannya kenapa? Katanya nabi, tapi kok ucapannya tidak seperti nabi-nabi yang ada di kitab suci yang saya lihat. Yang kalau saya lihat nabi-nabi yang ada di kitab suci itu kalau negur orang, tegurannya itu memang benar. Artinya yang ditegurkan nabi itu persis seperti apa yang dilakukan oleh orang yang bersalah itu gitu loh. Misalkan kayak nabi siapa? Kayak Daud ditegur sama Nabi Nathan karena Daud berzinah. Nathan negur karena kamu berzinah, Daud. Ya toh? Betul enggak itu tuduhannya? Tegurannya betul atau tidak? Betul. Tapi ini saya perhatikan tegurannya tidak sama dengan apa yang dia tegurkan ke saya. Malah cenderung kepada apa ini? Fitnahan. Nah terus di sini saya mikir ini nabi sing di sakjane. Ini nabi yang mana? Nabi yang benar apa memang ini benar utusannya Bapak Yahweh atau nabi yang singkatan dari naga biru? Nah saya terus terang bingung saudara di sini nih saudara sekarang ya. Saya baru tahu dikasih tahu teman saya. Ya bener toh Pak, wong nabi itu singkatan saka naga biru. Oh iya bener gue. Ya bener Ros. Saya bilang gitu aja. Saudara masih ingat enggak sama materi di bawah ini masih ingat enggak? Ya, ternyata yang saya tulis ini benar atau tidak saudara? Halo? Benar atau enggak ini? Benar. Bahwa ternyata melalui nabi yang ternyata singkatan naga biru itu, apa yang saya pikirkan, waktu itu saya belum tahu nek nabi ki ternyata singkatan naga biru itu saya belum tahu malahan. Saya baru dikasih tahu teman saya, ya, yang juga difitnah di depan itu. Ojo difitnah dengko nesu maneh. Ya. Yang juga dikata-katain, ya. Waktu itu saya berpikir kalau tanggapan saya dan Pak Lukas untuk kesaksian istrinya yang tujuannya hanya untuk memberitahu karena kesaksiannya ada yang tidak pas dengan kitab suci dan karena beliau yang duluan mulai bawa-bawa kehilat, tujuannya hanya itu gitu loh. Kok mengatakan yang masih dinaungi di kehilat bahkan kan sempat kepleset ngomong kelihat gitu loh. Masih dinaungi di kehilat yang perjamuan kudusnya cuma setahun sekali tidak akan dirapture. Lah terus banyak orang yang bingung, ketakutan. Apa benar Pak Lukas, apa benar Pak Nino seperti ini? Maka saya bikin materinya yang sudah saya sampaikan beberapa bulan yang lalu, kalau tidak salah bulan November. Tentang perjamuan kudus haruskah sering dilakukan. Di situ saya beritahu bahwa perjamuan kudus tidak menyangkut soal keselamatan gitu loh. Saya jelaskan di situ saudara. Jadi kami ini hanya menanggapi, bukan bermaksud menyerang, mengcounter, tidak. Kita sampaikan baik-baik kok, tapi kok ternyata terimanya justru marah. Nah rupanya apa yang saya renungkan, saya tulis di caption ini rupanya terjadi saudara. Ini saya nulis ini sebelum saya tahu. Dikasih tahu teman saya kalau ternyata nabi itu singkatan naga biru. Saya jujur di atas mimbar ini saya ngomong Roh Kudus menyaksikan. Saya belum tahu. Saya baru tahu beberapa hari yang lalu saja. Oh ya bener gue. Wis bener we. Ya saya mikir kok iso entuk pikiran koyo ngono kondi, saya bilang gitu. Ternyata yang saya tulis ini benar saudara. Ya. Kalau masih ditanggapi dengan tuduhan macam-macam yang keluar atau muncul dari semak-semak ini bukan apa ini? Bukan cuma ular tapi apa? Naga, ternyata naga biru sing metu. Tapi sekali lagi ini kalau nabinya itu singkatan dari naga biru.
Tapi kan beliau tidak mengatakan seperti itu, saudara ya. Jadi jangan suudzon. Sekarang coba, kembali ke mereka semua atau tidak omongannya saudara, kalau saudara renungkan. Ya. Kembali ke mereka sendiri atau tidak itu semua omongannya. Mereka bilang saya, Pak Lukas, Pak Yakub, itu ular-ular yang harus dibongkar. Tapi sekarang ketahuan ternyata ularnya siapa? Mereka sendiri. Kapan keluarnya? Ketika semak-semaknya itu saya goyangkan. Di situ ularnya yang tadinya bersembunyi di balik semak-semak, sekarang dia keluar dan menampakkan dirinya. Maksudnya apa? Begitu kesaksian istrinya ditanggapi saya sama Pak Lukas, tidak terima, ularnya keluar. Terus mereka bilang juga, pengajar-pengajar KPI itu naga biru. Gitu loh. Jadi setelah diklarifikasi, di situ diperjelas. Naga biru sama dengan pengajar-pengajar KPI. Mereka bilang pengajar-pengajar KPI naga biru. Tapi sekarang naga birunya ketahuan ternyata juga mereka sendiri. Yang membuat ketahuan justru ketika mereka menyatakan apa? Aku ini seorang nabi. Jebule nabi ki singkatan naga biru. Oh lah saya baru tahu. Jadi di sini saya hanya ingin atau bisa memberitahu. Ya Pak Yosef Roy dan Ibu Hadasa Fangfang, hati-hatilah kalau berbicara. Sekarang kalau semua yang Bapak dan Ibu ucapkan itu kembali kepada Bapak dan Ibu sendiri seperti ini, bagaimana coba? Gitu loh. Ya kan sekarang kalau kita renungkan, semua yang dia ucapkan itu bisa balik kepada mereka sendiri. Saya tidak pernah berpikir akan seperti ini, runtutannya seperti ini. Awalnya ularnya keluar, lalu saya katakan kalau masih ditanggapi dengan tuduhan macam-macam, berarti yang keluar bukan cuma ular, tapi naga. Lah kok metu tenan nogone? Ketika mereka menyatakan dirinya nabi. Bagaimana itu saudara? Jadi cobalah direnungkan Pak Yosef Roy dan Ibu Hadasa Fangfang. Ya, bagaimana coba kalau sekarang ini semua yang Bapak katakan, Bapak ucapkan itu ternyata justru kembali kepada Bapak dan Ibu sendiri. Nah mungkin di sini saya perlu sedikit memberitahu Pak Yosef Roy dan Ibu Hadasa Fangfang. Tetapi sekali lagi kalau saya memberitahu ini bukan berarti saya sedang ngajari atau sedang menggurui, tidak. Saya hanya cuman mau memberitahu kalau Bapak Yosef Roy dan Ibu Hadasa Fangfang sudah niat main YouTube yang tujuannya untuk kasih pengajaran ke orang lewat YouTube. Kalau sudah niat main YouTube, sudah niat go public, itu ya harus siap diapain ini? Siap ditanggapi orang macam-macam, siap dikomentari juga orang macam-macam. Di situ boleh marah enggak? Jangan marah, ojo ngamuk. Kalau marah, jangan main YouTube. Nganggo layang. Ngerti ra? Layang itu apa? Layang itu istilah zaman bingek. Zaman dulu, zaman ndak enak. Layang itu surat. Kalau pakai layang kan lebih private, lebih personal. Tidak semua orang umum tahu, hanya yang dikirim layang itu saja yang tahu. Nah kalau yang cuman dikirimi, yang tahu cuman yang dikirimi layang, jadinya akan dikomentari macam-macam enggak sama orang lain? Tidak. Ya, jadi kalau sudah niat go public lewat YouTube untuk kasih pengajaran ke orang lain, ya harus siap ditanggapi, dikomentari orang macam-macam. Jangan marah, gitu loh. Kalau marah ya jangan pakai YouTube, pakai HT atau pakai apa. Dan satu lagi, saya ingin memberitahu saja. Sekali lagi, saya tidak sedang ngajari atau tidak sedang menggurui Bapak Yosef Roy dan Ibu Hadasa Fangfang yang juga kita kasihi di tempat ini. Satu lagi saya hanya ingin memberitahu begini. Perlu Bapak Yosef Roy dan Ibu Hadasa Fangfang ketahui
Bahwa dalam sebuah diskusi atau perdebatan itu ada rules-nya, ada aturannya. Tapi aturan itu tidak tertulis. Satu aturan yang dikatakan apa? Dalam sebuah diskusi atau perdebatan merupakan satu kesalahan fatal ketika yang diserang bukan gagasannya tapi pribadinya. Nah, ini yang mesti dipahami. Memang kita tidak sedang berdiskusi, kita tidak sedang berdebat, hanya ditanggapi. Saya sebut ditanggapi itu dengan diskusilah. Perkara mereka menyebutnya dengan menyerang, itu hak mereka berdua. Tetapi saya sebut ini diskusi, lebih sejuk itu, lebih enak. Karena kalau debat, itu yang dipakai apanya, saudara? Otot okelnya. Tapi kalau diskusi yang dipakai apanya ini? Akalnya. Ya, saya sebut kita sedang diskusilah. Perlu diketahui dalam satu diskusi atau perdebatan itu ada rules-nya yang tidak tertulis. Yang dikatakan dalam sebuah diskusi atau perdebatan itu merupakan satu kesalahan fatal kalau yang diserang itu bukan gagasannya lawan bicara kita, tapi yang diserang apanya itu? Pribadinya itu salah fatal. Gitu loh, kesalahan fatal. Ini kalau didengar sama profesional akan diketawain, saudara. Gitu loh. Karena terus terang bagi saya melihat sosok Pak Yosef Roy itu seorang yang profesional, ngerti saya. Saya juga mendapatkan informasi dia adalah seorang yang berpendidikan tinggi. Saya tidak ada apa-apanya lah pokoknya. Tetapi kalau cara menyampaikannya seperti itu, mohon maaf. Ini kalau didengar profesional, didengar ahli akan diketawain. Gitu loh. Jangan dalam sebuah diskusi atau perdebatan itu nyerang pribadinya orang. Misalkan nih, ya toh saya punya masalah sama Pak Hok. Terus begitu Bu Rina pelayanannya tidak benar, misalkan saya punya masalah sama Bu Rina. Terus misalkan Bu Rina pelayanannya tidak benar, saya ngumbar rombongan di luar. Saya ngomong apa? Oh, Bu Rina itu tasnya baru itu gara-gara korupsi. Kan dia bendara kehilat. Karena dia korupsi duit kehilat, ngerti tidak? Ini berarti saya sedang nyerang apanya Bu Rina? Pribadinya boleh tidak kira-kira saudara? Tidak boleh seperti itu. Ini kalau ngerti akademisi, ngerti profesional, ini akan diketawain gitu loh. Ya, apalagi ini sudah go publik, dilihat semua orang dari berbagai penjuru belahan dunia. Janganlah mempermalukan diri sendiri. Katakanlah saudara ya, ini katakanlah, sekali lagi katakanlah. Kita berandai-andai. Katakanlah saya dan Pak Lukas itu betul main perempuan. Katakanlah ya. Tapi kira-kira perlu disounding enggak saudara? Perlu diumbar kemana-mana enggak kira-kira? Tidak perlu. Ini saya mau tanya sama Pak Yosef Roy dan Ibu Hadasa Fangfang. Katakanlah saya dan Pak Lukas memang betul main perempuan. Kami berjinah gonta-ganti perempuan setiap hari, pakai duit perpuluhan, pakai duit persembahan. Katakanlah fitnah atau tuduhan itu benar. Tapi kalau menurut Pak Yosef Roy dan Ibu Hadasa Fangfang, kira-kira perlu atau tidak? Dosa saya, bobrok saya itu disounding, diumbar kemana-mana. Kalau menurut saudara, kira-kira perlu atau tidak saudara? Kalau Pak Yosef Roy dan Bu Hadasa Fangfang menjawab perlu, saya hanya bisa mengatakan begini. Ya, kalau Pak Yosef Roy dan Ibu Hadasa Fangfang mengatakan perlu dibongkar, dibuka, disounding kemana-mana, perlu diumbar kemana-mana. Saya hanya ingin mengingatkan orang-orang yang mengikuti pengajarannya. Saya hanya ingin mengingatkan begini, berarti saudara-saudara yang mengikuti pengajarannya Pak Yosef Roy, saudara mesti siap-siap, karena suatu saat saudara benturan dengan beliau berdua, saudara mesti siap-siap, aib saudara, borok saudara juga akan dibongkar. Dan jangan melawan, ini Nabi soalnya ya. Jadi, mesti siap-siap. Kalau
Jawabnya iya. Karena kan beliau tadi mengatakan apa? Saya itu dulu nama baptisnya Yeremia. Nah, kepadamu diberi kuasa otoritas untuk bongkar ular-ular. Ya berarti mesti siap-siap orang-orang yang mengikuti pengajaran ini atau yang sangat mengasihi beliau, kalau suatu saat benturan ya harus siap kalau diumbar juga aibnya kemana-mana. Oke, kita kembali ke firman Tuhan. Jadi yang kedua, kenapa waktu-waktu ini kita butuh Yesus sebagai lawyer atau pengacara kita? Karena ternyata menjelang kedatangan Yesus, magnet pengaruh yang buruk itu semakin diperkuat dan dipercantik daya tarikannya, saudara-saudara sekalian. Tentunya ini dengan satu tujuan, supaya orang itu tertarik. Tetapi percayalah Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa siapapun yang berusaha menuduh, mendakwa, dan menjatuhkan kita, sang lawyer kita Yesua akan berkata kepada oknum itu, kamu tahu urusanmu sama aku Yesua, bukan sama anakku itu. Amin. Percayalah bahwa ketika kita dituduh, didakwa, dihakimi macam-macam oleh oknum siapapun, maka saat itu juga lawyer kita, pengacara kita, Yesua, pasti membela saudara dan saya. Tidak usah takut Bapak Ibu Saudara sekalian. Asal kita memang benar gitu loh. Asal kita memang benar. Maka saya berpikir, itu mungkin karena tidak bisa menunjukkan mentosnya, informannya salah, tidak bisa menunjukkan perempuannya siapa, sekarang disangkali. Saya bukan menuduh. Ya toh, tadi dikatakan gitu. Padahal awalnya jelas-jelas dikatakan saudara kasih perpuluhan, saudara kasih persembahan, perpuluhan saudara apa tadi di hadapan Tuhan jadi apa? Hangus gitu. Ya, jadi saudara bisa melihat dan menilai sendiri sampai di situ. Mohon maaf Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau saya masih mengangkat ini. Saya masih mengangkat ini sebetulnya dengan sangat terpaksa. Karena banyak orang-orang di luaran sana yang juga menjadi jemaat KPI, yang saya dilapori juga, rupanya banyak yang terpengaruh dan ikut keluar, saudara-saudara sekalian. Ya, banyak yang terpengaruh dan ikut keluar. Cuman sayangnya begini, ketika dari kelompok mereka ada yang ikut keluar juga, kita dianggapnya menghasut. Nah ini loh, kita dianggapnya menghasut. Padahal kita tidak pernah menghasut sejak awal. Bukankah yang menghasut mereka dengan mengatakan apa? Kalau masih di KPI tidak akan di apa tadi? Rapture. Lah saya menghasut siapa sekarang? Gitu loh. Tapi kenapa itu dibalikkan selalu ke kita? Saya berharap apa yang saya jelaskan ini bisa meluruskan segala sesuatunya. Jadi sekali lagi mohon maaf Bapak Ibu Saudara sekalian jemaat Keilat Mawar Syaron. Sebetulnya saya tidak ingin membawa atau membahas ini lagi. Ini yang kedua. Kita butuh lawyer karena daya tarik magnet pengaruh itu sedang berusaha menjatuhkan kita. Kemudian yang ketiga, dampak besar kebangkitan Yesua untuk kita. Yesua bangkit, itu artinya ada dereh atau ada jalan yang tersedia yang akan membawa saudara dan saya sampai kepada Bapa Yahweh. Di mana? Di Syamayim. Kita baca bersama-sama Yohanan pasal ke-11 ayat 25. Lalu nanti kita akan maju di pasal 14 ayat yang ke-6. Kita baca semua ya. Ayo kita siapkan kitab suci kita. Yohanan atau Yohanes 11 ayat 25. Sudah ketemu semua? Mari kita baca bersama-sama. Alef, Bet, Gimel. Yesua berkata kepadanya, Akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku, walaupun sudah mati, dia akan hidup. Lanjut ke pasal 14
ayat yang ke-6. Ayat yang tidak asing di telinga kita. Kita baca bersama-sama. Alef, Bet, Gimel. Yesua berkata kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Melalui siapa itu? Melalui Yesus. Saudara percaya? Haleluya. Amin. Yang terakhir saya mengucapkan hak Bikurim Sameah 20 Nisan 5784. Yevareha Yahweh, Bapa Yahweh memberkati kita sekalian. Amin. Kita bangkit berdiri saudara. Kita jabat tangan. Kita ucapkan hak Bikurim Sameah, Bapa Yahweh memberkati. Haleluya. Mari saling berjabat tangan. Ini hari raya kita yang penuh dengan sukacita. Haleluya. Hak Bikurim Sameah, Bapa Yahweh memberkati. Hak Bikurim Sameah, Bapa Yahweh memberkati. Haleluya. Baik, kita bersama-sama tunduk di dalam doa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akhiri firman pada siang hari ini.